Ada tahu kan, kalau kita dengar istilah Golden Visa, pikiran kita tuh biasanya langsung tertuju pada satu bayangan yang sangat spesifik. Karpet merah pastinya. Nah, iya betul, karpet merah. Kayak sebuah jalur eksklusif yang memang sengaja digelar buat orang-orang super kaya dari luar negeri gitu kan? Iya, yang turun dari pesawat pribadi bawa koper jutaan dolar. Persis. Dan mereka ini siap menanamkan modalnya untuk membangun negara kita. Di atas kertas, konsep ini tuh kedengarannya kayak sebuah kemenangan mutlak buat ekonomi lokal kita ya kan? Betul, idealnya sih begitu. Tapi, hari ini di penelusuran mendalam kita mau membongkar realitas yang ternyata jauh lebih rumit dari sekedar gelar karpet merah. Jauh lebih rumit dan mungkin agak mengejutkan ya. Sangat mengejutkan. Kita punya temuan dari sebuah dokumen policy brief dan kajian hukum dari Universitas Gadjah Mada. Misi kita hari ini, membedah sisi tersembunyi dari kebijakan Golden Visa Indonesia ini. Dan yang paling menarik dari dokumen ini adalah bagaimana mereka menunjukkan bahwa di balik niat baik narik investasi, ternyata ada celah sistemik. Nah, celah ini yang justru bisa bikin Indonesia rugi besar loh. Atau paling tidak kita tuh cuma jadi tempat penitipan uang sementara tanpa ada manfaat nyata buat Anda yang mendengarkan atau buat kita semua. Tepat sekali. Karena gini, salah kaprah terbesar kita selama ini adalah memandang imigrasi itu sekedar sebagai penjaga gerbang. Tukang cap paspor di bandara gitu ya? Nah, iya. Kita sering berpikir imigrasi cuma urusan administratif masuk keluar orang. Padahal, dalam kacamata geopolitik modern, imigrasi itu instrumen yang sangat strategis. Instrumen strategis gimana tuh maksudnya? Ya, visa, pengelolaan perbatasan, data keimigrasian, itu sebenarnya alat. Alat untuk menyeleksi keamanan, memperluas pengaruh diplomasi, dan yang paling penting, melindungi kedaulatan ekonomi kita. Oh, jadi bukan cuma nerima tamu ya? Betul, kalau kita ngatur kebijakan masuknya modal asing ini terlalu longgar, negara kita bukannya dapat modal produktif yang menggerakkan roda ekonomi loh. Terus jadinya apa dong? Kita justru cuma berubah jadi berangkas persinggahan raksasa. Kayak tempat transit uang aja, yang minim banget manfaatnya buat kesejahteraan masyarakat lokal. Wah, berangkas persinggahan. Istilah yang menarik nih. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Kita urai gimana sih cara kerja berangkas persinggahan ini? Kita mulai dari aturan mainnya dulu deh. Silakan. Berdasarkan sumber yang kita pegang, syarat utama buat dapat tiket emas ini di Indonesia sebenarnya spesifik banget. Misal untuk individu yang tidak mendirikan perusahaan, mereka wajib nanam $350.000 AS untuk visa 5 tahun. Atau $700.000 kalau mau yang 10 tahun kan? Betul. Dan dana ini tuh wajib dimasukkan ke obligasi pemerintah, saham perusahaan publik, atau reksadana. Atau bisa juga beli fisik, kayak beli apartemen minimal $1 juta AS. Iya, dan yang penting itu ada tenggat waktunya. Nah, itu dia poinnya. Syarat krusialnya, dalam 90 hari setelah izin tinggal terbatas atau ITAS mereka terbit, komitmen investasi ini harus terbukti. Kalau nggak terbukti? Kalau dalam 3 bulan buktinya nggak ada, ITAS dibatalkan dan mereka cuma dikasih waktu 7 hari buat angkat kaki dari Indonesia. Tegas banget kan kedengarannya? Sangat tegas di atas kertas. Tapi pas saya baca detail kajian UGM ini, ada pertanyaan besar banget di kepala saya. Ini tuh ibaratnya kayak daftar keanggotaan gym VIP. Gimana tuh analoginya? Ya, Anda kasih lihat uang pangkal di hari pertama, biar dapat kartu akses seumur hidup. Tapi besoknya, di hari kedua, uang itu Anda tarik lagi, dan Anda nggak pernah sama sekali nyentuh alat olahraga di gym itu. Saya paham arahnya kemana nih. Tunggu dulu. Kalau mereka beli saham perusahaan publik untuk memenuhi syarat 90 hari itu, apakah di hari ke-91 mereka bisa langsung jual sahamnya lagi dan tarik duitnya keluar? Yang sangat menarik di sini adalah dokumen UGM ini menyoroti satu hal yang sering banget luput. Ternyata memang tidak ada aturan pastinya soal itu. Hah? Serius nggak ada aturannya? Iya, inilah yang di bahasa hukum disebut sebagai vakum normatif atau kekosongan norma. Oke, kekosongan norma. Berarti longgar banget ya? Banget. Peraturan yang ada sekarang cuma ketat mewajibkan pemenuhan komitmen di 90 hari pertama. Tapi sama sekali nggak nyantumin ketentuan tentang waktu penahanan dana atau lock-in period. Bentar. Jadi nggak ada klausul yang bilang duit itu harus mengendap selama 5 atau 10 tahun sesuai umur visanya? Nggak ada.
Secara teknis, uang jutaan dolar itu benar-benar bisa ditarik gitu aja setelah lolos evaluasi awal. Evaluasi dari pemerintah pun cuma dilakuin tahunan. Wah, luar biasa. Masuk sebentar, diperiksa terus ditarik lagi. Makanya dokumen ini menyebutnya sebagai fenomena formalitas deposit. Coba kita lihat skema lain yang mirip, kayak second home visa. Yang syaratnya deposit 2 miliar rupiah itu kan? Betul, praktek di lapangannya, dana 2 miliar itu masuk ke rekening bank lokal, petugas imigrasi ngecek saldonya memenuhi syarat, klik, izin tinggal terbit. Terus uangnya diapain? Ya, karena nggak ada sistem yang mengunci dana itu untuk dikelola ke sektor real, dananya sering cuma tertidur di rekening, atau lebih parah, sekedar numpang lewat. Numpang lewat buat syarat doang ya? Persis. Padahal, kalau kita merujuk pada undang-undang keimigrasian kita sendiri, di pasal 1 angka 3, mandatnya sangat jelas. Imigrasi itu wajib jadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia. Kalau duitnya ditarik lagi dalam hitungan bulan tanpa pernah diputer buat bisnis lokal, kesejahteraan siapa yang lagi dibangun coba? Iya, kesejahteraan si pemegang visa yang dapat kemudahan tinggal, bukan masyarakat kita. Poin yang sangat kritis. Jadi alih-alih uang itu muter buat bangun jalan, atau biayain pabrik manufaktur, atau minimal nyiptain lapangan kerja di sekitar kita, duit itu cuma numpang parkir sebentar. Cuma buat beli hak istimewa biar bisa tinggal enak di Bali atau Jakarta kan? Iya, tapi saya jadi mikir nih, apakah celah kayak gini tuh wajar di dunia internasional? Maksudnya kompetisi global buat narik dana asing kan ketat banget ya sekarang? Memang ketat, tapi apakah negara lain yang punya program ginian juga selonggar Indonesia? kalau kita lihat data perbandingan global dari kajian ini, perbedaannya justru sangat mencolok loh. Indonesia bisa dibilang terlalu longgar. Terlalu longgar? Contohnya gimana kalau dibandingin negara maju? Coba kita bandingkan sama Amerika Serikat. Mereka punya visa EB-5. Di sana, investor memang harus nyuntik modal sekitar 800.000 sampai 1 juta dolar. Angkanya mirip-mirip lah ya sama kita. Angkanya mirip, tapi prakteknya beda jauh. Di AS, modal itu bukan cuma ditaruh di bank terus selesai. Secara mekanis, modal itu wajib disalurkan ke proyek komersial yang nyata. Oh, kayak bangun hotel atau pabrik gitu ya? Betul. Dan nggak berhenti di situ. Mereka harus bisa buktiin kalau investasi itu secara langsung nyiptain minimal 10 lapangan kerja full-time buat warga lokal. 10 lapangan kerja. Wajib. 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 Dan uangnya juga dikunci di dalam proyek itu sampai syarat penciptaan lapangannya terpenuhi, yang mana biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi di Amerika, mekanismenya benar-benar bertumpu pada penciptaan lapangan kerja, bukan cuma pamer saldo di bank. Tepat. Kalau kita lihat Uni Emirat Arab, pendekatannya sedikit beda tapi tetap ketat. Gimana tuh aturan main di sana? Mereka punya jalur deposit buat Golden Visa juga. Syaratnya sekitar 544.000 dolar AS. Tapi syarat mutlaknya, deposit itu harus benar-benar di-lock di bank minimal selama 1 tahun. Dikunci total, nggak bisa ditarik. Nggak bisa disentuh sama sekali. Dan kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, banyak negara justru sekarang mulai mundur dari program kayak gini loh. Masa sih? Mundur gimana maksudnya? Contohnya Spanyol. Mereka bahkan sudah memutuskan mau menutup total program Golden Visa mereka di bulan April 2025 nanti. Tunggu, Spanyol tutup total. Padahal mereka kan salah satu destinasi wisata dan tempat tinggal paling populer se-Eropa. Kenapa mereka ambil langkah radikal begitu? Karena mereka mulai sadar ada bahaya makroekonomi yang besar. Di sana, masuknya dana asing yang masif ini tuh nggak masuk ke sektor bisnis, tapi malah lari ke sektor properti. Oh, jadi orang asing pada borong rumah dan apartemen mewah cuma demi dapat visa gitu. Betul banget. Imbasnya apa? Terjadi gelembung properti yang parah, harga tanah dan rumah melambung tinggi banget. Wah, kasihan warga lokalnya dong. Nah itu, sampai-sampai warga asli Spanyol sendiri udah nggak mampu beli rumah di kota mereka. Selain itu, program tanpa pengawasan ketat tuh rentan banget narik uang gelap. Uang gelap? Maksudnya pencucian uang gitu ya? Iya, bisa buat pencucian uang atau nyembunyiin aset hasil korupsi dari negara asal mereka.
Makanya negara-negara Eropa mulai memberlakukan asas resiprositas atau timbal balik. Jadi kalau investor dikasih privilege gede buat tinggal, ya negara juga harus dapat kontribusi nyata ya, bukan cuma janji manis di atas kertas. Persis. Dan ini bawa kita balik lagi ke situasi Indonesia nih. Di sumber kita, jelas disebut kalau kebijakan Golden Visa kita sekarang itu belum mewajibkan penciptaan lapangan kerja. Belum ada aturan kayak yang di Amerika tadi. Iya, kita nggak minta mereka pekerjakan warga lokal, kita juga belum sepenuhnya kunci dana mereka di bank kayak di Uni Emirat Arab. Belum ada lock-in periode. Nah, pertanyaannya, kalau aturan kita longgar dan banyak vakum normatif tadi, siapa sebenarnya yang masuk ke Indonesia manfaatin kelemahan ini? Kita beneran dapat investor kakap yang mau bangun industri, atau cuma narik orang yang pinter cari celah birokrasi? Pertanyaan yang sangat valid. Dan sayangnya di dokumen UGM ini ada contoh kasus nyata yang nunjukin gimana celah itu benar-benar dieksploitasi. Oh ya, ada kasus aslinya? Ada. Di bulan Juli 2025 kemarin, Imigrasi Jakarta Utara mendeportasi 2 WNA asal Tiongkok. Inisialnya ZM dan ZY. Kenapa tuh mereka dideportasi? Mereka ini masuk pakai status investor. Tapi alih-alih bangun bisnis beneran, mereka malah mendirikan perusahaan fiktif. Perusahaan fiktif? Nggak ada bentuk fisiknya dong? Secara hukum perusahaannya terdaftar, ada aktanya, tapi 0 karyawan dan sama sekali nggak ada operasi bisnisnya. Bentar-bentar, kalau nggak ada bisnisnya, terus gimana caranya mereka bisa lolos verifikasi nilai investasi untuk dapat visa di awal? Disinilah mekanisme kebohongan mereka bekerja yang sekaligus ngelanjangin kelemahan sistem kita. Mereka ini manfaatin portal perizinan OSS, Online Single Submission, yang dikelola BKPM. Oh, sistem yang bisa input sendiri itu ya? Nah itu, sifatnya self-reporting atau pelaporan mandiri. Di sistem itu, mereka tinggal ngetik aja komitmen investasi sebesar 10,395 miliar rupiah. 10 miliar lebih. Angka yang fantastis ya. Kelihatannya fantastis, tapi setelah mereka ditangkap dan diselidiki aliran dananya, nilai investasi aslinya tahu nggak berapa? Cuma sekitar 68 juta rupiah. Hah? Dari 10 miliar ternyata aslinya cuma 68 juta. Iya, kenyataannya begitu. Gila, itu sih bukan selisih sedikit, itu manipulasi total. Gimana mungkin sistem negara kita bisa kebobolan angka fiktif segede itu di awal? Emang pihak imigrasi nggak cross-check silang sebelum ngelarin visanya? Inti masalahnya justru di situ. Pengawasan kita jebol karena sistem antara BKPM dan imigrasi itu nggak saling ngomong. Nggak ada integrasi yang real time. Jadi jalan sendiri-sendiri ini? Betul. Pas Z dan ZM ngetik angka 10 miliar di sistem OSS milik BKPM, petugas imigrasi yang nerbitin visa itu nggak punya akses langsung buat ngecek apakah uang itu beneran udah masuk rekening atau cuma klaim sepihak. Wah, parah juga ya. Bahkan dokumen ini nyatet satu kejadian yang cukup ironis. Ditjen imigrasi itu harus kirim surat secara manual pakai kertas ke BKPM cuma buat perbaiki data pemegang saham yang nggak sinkron. Ya ampun, zaman udah serba digital gini, masih surat-suratan fisik buat nyocokin data. Kenyataannya begitu. Akibatnya, validasi investasi itu ya cuma sebatas ngelihat selembar kertas hasil cetakan komputer aja, tanpa pernah tahu realitas aliran dananya beneran ada atau enggak. Tapi gini deh, kalau saya coba mikir pakai sudut pandang ekonomi yang lebih logis ya, kenapa investor asing ini repot-repot bikin perusahaan palsu? Emangnya kenapa menurut Anda? Iya, maksudnya, kalau mereka memang punya duitnya, bukankah jauh lebih menguntungkan kalau uang itu beneran diputar buat bisnis? Bikin pabrik manufaktur kek? Atau resor wisata yang bisa lipat gandain uang mereka? Harusnya sih gitu. Nah, terus kenapa mereka milih cara ribet, males win data, atau parkir duit di deposito yang mati? Alasan utamanya justru ada di iklim investasi domestik kita sendiri. Kajian ini mengutip peringatan keras dari Presiden soal pungli, pungutan liar. Oh, soal birokrasi berbelit itu ya? Betul, praktik birokrasi di lapangan itu sering kayak labirin tanpa peta buat orang asing. Coba deh Anda bayangin posisi Anda sebagai investor asing. Oke, misal saya mau bangun pabrik nih. Anda mau bangun pabrik nyata, terus Anda harus ngurus izin tata ruang, izin lingkungan, pembebasan lahan, sampai izin di Pemda. Di tiap lapisan itu tuh, seringkali ada biaya tak terduga atau proses yang sengaja dilambat-lambatin. Jadi ibaratnya kayak pajak terselubung ya?
pajak berupa waktu dan uang yang nggak bisa diprediksi? Persis, ketidakpastian hukum dan pungli ini yang bikin daya saing kita lemah banget. Investor yang niatnya beneran mau bisnis malah jadi enggan dan ketakutan. Karena biaya operasional buat ngadepin birokrasinya kemahalan ya? Ya, mending cari jalan keluar darurat kan. Daripada uang mereka habis nggak jelas di lapangan buat ngurus izin, lebih aman endapin uang itu di instrumen keuangan pasif. Atau kalau yang emang cuma ngincer visanya kayak ZM dan ZY tadi, males win data tuh rute paling murah dan bebas resiko ya? Betul, nggak perlu berurusan sama kerumitan nyata di lapangan. Berarti kita ini lagi ngadepin dua masalah yang saling ngunci dong. Di satu sisi, sistem kita longgar banget, duit gampang kabur karena nggak ada aturan lock-in. Iya. Tapi di sisi lain, investor yang aslinya niat baik malah ketakutan lihat labirin pungli di sektor real. Kalau situasinya udah sekusut ini, jadi apa makna dari semua ini? Terus gimana cara kita perbaikinya? Nah, kajian ini nggak cuma ngasih kritik, tapi nawarin solusi yang sifatnya ngerombak sistem. Apa tuh solusinya? Langkah pertama, jelas, nambal celah hukumnya dulu. Pemerintah direkomendasikan merevisi Permen Kumham nomor 22 tahun 2023. Harus ada klausul eksplisit soal lock-in period tadi. Jadi wajib ditahan ya dananya? Wajib, dana investasi nggak boleh ditarik selama masa berlaku visa. Kalau ditarik sepihak tanpa izin, sistem otomatis cabut visanya. Tapi Kim, kalau uang miliaran cuma ditahan di bank, ekonomi nggak gerak juga dong. Nah, disinilah rekomendasi keduanya jadi sangat strategis. Kajian ini ngusulin supaya peran bank himbara, bank-bank milik negara kayak Mandiri, BRI, BNI, Ya, bank pemerintah. peran mereka ini dirombak total fungsionalitasnya dalam program Golden Visa ini. Bentar. Kalau kita maksa bank nahan duit miliaran yang statusnya dana asing, terus tiba-tiba ada guncangan geopolitik dan investornya pada narik uang bareng-bareng, Terus, ya bukannya itu malah bahaya buat likuiditas bank kita sendiri? itulah makanya aturan lock-in period yang pertama tadi itu syarat mutlak sebelum bank bisa gerak. Oh, pantesan. Kalau uangnya udah dikunci secara hukum, nggak bisa ditarik dalam 5 atau 10 tahun, bank jadi punya kepastian. Dengan kepastian itu, bank himbara nggak boleh cuma jadi brankas pasif. Terus banknya harus ngapain? Harus ada aturan yang maksa bank ini bertindak sebagai manajer investasi. Mekanismenya gini, minimal 50% dari dana deposit Golden Visa harus dibelikan instrumen surat berharga negara atau SBN oleh bank. Oke, buat Anda yang mungkin bingung, SBN ini singkatnya pemerintah nerbitin surat utang, terus pakai uang asing ini buat biayain infrastruktur kayak jalan tol atau pelabuhan, lalu balikin pakai bunga, gitu kan? Tepat sekali. Duitnya dijamin aman sama negara dan APBN kita dapat suntikan modal segar langsung. Terus yang sisa 50%-nya lagi kemana? Nah, sisanya itu harus disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR. Oh, pinjaman buat UMKM itu ya? Betul, kredit bunga rendah yang khusus buat ngeberdayain UMKM lokal kita. Atau bisa juga ke proyek infrastruktur hijau, misal pembangkit listrik tenaga surya. Gila, saya mulai lihat benang merahnya nih. Ini jenius sih. Berarti secara konsep, kita tuh mengalihkan risiko ngadepin birokrasi dari pundak si investor asing, dipindah langsung ke sistem perbankan negara. Nah, Anda menangkap intinya dengan sangat baik. Jadi orang asing nggak usah pusing ngadepin pungli di daerah, mereka cukup taruh duit di BNI atau Mandiri. Duit mereka aman, visanya di tangan. Iya kan? Tapi di belakang layar, duit itu diputar sama bank buat bangun fasilitas negara dan ngasih modal ke pengusaha kecil lokal kita. Ini benar-benar skema win-win. Investor bebas stres, Indonesia dapat manfaat real. Tapi ingat, skema keren ini bakal hancur kalau kasus manipulasi data kayak ZM dan ZY tadi masih bisa kejadian. Iya juga ya. Percuma ada manajer investasi kalau dari awal duitnya fiktif. Makanya, rekomendasi pamungkas dari kajian ini adalah integrasi sistem secara total. Maksudnya nyambungin sistem OSS sama imigrasi yang tadi nggak sinkron itu. Bukan cuma berdua itu, tapi 4 institusi sekaligus. Harus ada integrasi real-time antara Ditjen Imigrasi, BKPM, OJK, dan PPATK. OJK dan PPATK ikut masuk. Perannya apa tuh? OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dia jadi wasitnya. Mastiin kalau Bank Himbara benar-benar muterin uangnya ke sektor produktif, nggak main curang. Oh, oke. Kalau PPATK? PPATK itu radar keuangan negara kita. Tugasnya ngawasi aliran dana ini, pastiin uang asing yang masuk itu bersih, bukan uang kartel narkoba atau duit korupsi yang mau dicuci di sini. Masuk akal banget. Jadi kalau 4 lembaga ini terhubung dalam satu dashboard digital, nggak ada lagi cerita ngetik angka 10 miliar, padahal isinya cuma 68 juta ya? Nggak bakal bisa, sistem bakal otomatis ngeblok saat itu juga.
Berarti kalau saya rangkum ya, dengan 4 pilar pengawasan ini, plus peran aktif bank, kita tuh ngerubah wajah institusi imigrasi kita. Berubah drastis. Dari yang tadinya cuma sekedar penjaga pintu yang ngecap dokumen, jadi semacam manajer investasi makro buat negara kita. Ngefilter siapa yang boleh masuk, mastiin duitnya terukur, dan bagi-bagi dividen kesejahteraan buat warga. Sangat tepat. Dan coba kita proyeksikan ke 10 tahun ke depan. Bayangin kalau kita biarin aturan ini tetap longgar dan jalan sendiri-sendiri kayak sekarang. Kayaknya suram sih. Likuiditas bank kita di pembukuan kelihatan gemuk, tapi uangnya mandek nggak lari kemana-mana. Terus reputasi Indonesia bisa hancur di mata dunia karena dicap jadi surga pencucian uang. Momentum ngebangun negara juga hilang ya. Betul. Sebaliknya, kalau sistem terintegrasi ini jalan dan dananya muter lewat kredit UMKM, kita bakal lihat pertumbuhan PDB yang beneran terasa. Lapangan kerja pasti nambah dong. Ratusan ribu lapangan kerja baru. Dan itu bukan karena investor asing bikin pabrik gede, tapi dari jutaan usaha lokal yang dapat napas tambahan berkat kucuran kredit dari dana pemegang Golden Visa ini. Nah, di titik ini, saya pengen narik obrolan kita kembali ke Anda yang lagi dengerin. Kenapa sih Anda harus peduli sama kebijakan yang rasanya cuma bahasa ekonomi makro atau perizinan doang? Memang kelihatannya jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Padahal relevansinya tuh deket banget. Karena setiap dana asing yang masuk lewat Golden Visa ini punya potensi jadi kucuran kredit yang mendanai kedai kopi yang baru dibuka teman Anda. Atau jadi modal buat tetangga yang mau gedein usaha jahitnya. Betul. Tapi kalau kita sebagai publik cuek aja, duit ini malah bisa jadi alat pencucian uang yang mengganggu stabilitas harga di kota Anda tanpa ngasih manfaat satupun buat komunitas kita. Jadi ini bukan sekadar urusan menjauhin orang kaya asing ya. Sama sekali bukan. Ini murni soal gimana kita ngebangun dan mempertahankan kedaulatan ekonomi kita sendiri. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada seni menyeimbangkan geopolitik dan hukum loh. Seni keseimbangan gimana maksudnya? Realitasnya negara kita kan emang butuh modal asing buat akselerasi pembangunan. Tapi, kita nggak boleh merendahkan diri, ngorbanin hukum kita cuma demi narik duit itu. Setuju. Jangan mau diinjek-injek sistemnya. Negara yang kuat itu yang bisa seimbang. Kita kasih fasilitas VIP buat mereka yang benar-benar muter duitnya buat warga kita. Tapi di saat yang sama, kita harus punya ketegasan besi. Cabut visanya kalau melanggar. Cabut dan deportasi. Terutama kalau mereka cuma jadiin negara kita taman bermain administrasi atau mesin cuci uang kotor. Itulah esensi imigrasi yang punya wibawa. Wah, luar biasa pencerahannya hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang cukup menggelitik buat Anda renungkan. Tadi di awal banget kita sempat bahas soal Spanyol yang nutup program mereka gara-gara gelembung properti. Iya, dampak yang sangat merusak itu. Nah, coba deh Anda bayangin. Kalau kita nggak segera nerapin aturan lock-in period dan ngarahin dana ini ke UMKM atau surat utang negara, terus investor asing dibiarin bebas borong tanah, rumah, dan apartemen di kota besar kita cuma demi ngamanin visa. Pasti dampaknya parah. Apa dampaknya buat harga perumahan kita 10 tahun dari sekarang? Akankah warga lokal kita, pekerja keras yang banting tulang di negerinya sendiri, malah pelan-pelan terusir dari kotanya karena harga properti melambung gila-gilaan dan udah nggak masuk akal lagi? Itu ancaman nyata yang harus kita waspadai. Sesuatu untuk Anda pikirkan dan perhatikan baik-baik. Terima kasih sudah menemani diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.